3 kunci rahasia kegemilangan Ruben Loftus-Cheek bersama AC Milan. Ruben Loftus-Cheek telah memberikan dampak langsung yang positif di AC Milan, dan La Gazzetta dello Sport mengungkapkan 3 alasan mengapa mantan gelandang Chelsea ini dengan cepat beradaptasi dengan Rossoneri. Loftus-Cheek bergabung secara permanen dengan Milan pada awal musim ini dengan nilai transfer senilai 16 juta euro dari Chelsea. Ia telah mencatatkan jejaknya dalam 3 pertandingan pembuka Serie A musim ini dengan 1 assist dan 1 tendangan penalti yang diperoleh bagi Rossoneri. Pelatih Stefano Pioli memberikan pujian kepada pemain asal Inggris tersebut setelah Milan meraih kemenangan 2-1 atas Roma, mengatakan bahwa Loftus-Cheek memiliki perpaduan antara fisik dan kualitas dan bahwa dia berbahaya dengan pergerakannya yang terlambat. Namun Pioli juga menambahkan, saya ingin melihatnya berada di dalam kotak penalti lawan dengan lebih kontinuitas. La Gazzetta dello Sport kemudian menjelaskan faktor-faktor di balik kegemilangan Loftus-Cheek bersama AC Milan. Pertama, pemain ini datang ke klub cukup awal, menjadi rekrutan kedua Milan pada awal Juli, sehingga memiliki waktu untuk berlatih sepanjang musim panas di bawah arahan Pioli. Kedua, Loftus-Cheek berperan sebagai gelandang box to box dalam formasi 3 gelandang, peran dan sistem yang menjadi favoritnya sejak masa akademinya di Chelsea. Yang ketiga, bantuan dari rekan senegaranya dan mantan rekan setimnya di Chelsea, Fikayo Tomori, membantu Loftus-Cheek beradaptasi dengan cepat. Terkadang Tomori menjelaskan apa yang diharapkan oleh Pioli darinya, meskipun pelatih asal Italia itu juga berkomunikasi dengan Loftus-Cheek dalam bahasa Inggris. Keakraban ini juga tercermin dalam kemitraan Loftus-Cheek dengan rekan setimnya Christian Pulisic. Menurut data yang diungkapkan oleh Gazzetta, Loftus-Cheek sudah mengoper bola sebanyak 19 kali kepada Pulisic, lebih banyak dibandingkan rekan setim lainnya. Demikian pula Pulisic telah mengirimkan 13 umpan kepada Loftus-Cheek. Sementara Loftus-Cheek belum dipanggil oleh pelatih tim nasional Gareth Southgate untuk pertandingan internasional bulan September ini. Pemain ini terus berlatih di Milanello bersama 7 pemain tim utama lainnya untuk mempersiapkan diri menjelang Derby della Madonnina yang akan datang. Dengan kontribusi positifnya, dia mungkin akan menjadi salah satu aset penting bagi AC Milan dalam pertarungan penting itu. Sementara itu, baru bergabung, AC Milan bakal kehilangan Samuel Chukwueze selama 1 bulan penuh. AC Milan sebelumnya baru saja merekrut Samuel Chukwueze dari Villarreal pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Rossoneri harus mengeluarkan kocek sebesar 20 juta euro atau sekitar 347,63 miliar rupiah untuk menebus pria berusia 24 tahun itu dari Villarreal. Hanya saja, Chukwueze belum turun sejak awal pada 3 pertandingan pertama Rossoneri dan baru bermain sebagai pemain pengganti saja. Usut punya usut, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan menyebutkan bahwa kondisi fisik Samuel Chukwueze belum pulih sepenuhnya, sehingga sang juru taktik belum berani menurunkannya sejak menit awal. Walaupun demikian, mantan pemain Villarreal itu tetap dipanggil oleh timnas Nigeria dalam kualifikasi Piala Afrika melawan Sao Tome dan Principe pada Minggu 10 September 2023. Nigeria sendiri sejatinya sudah dipastikan menjadi juara grup A dalam kualifikasi Piala Afrika 2023. Tetapi mereka pastinya tetap harus menurunkan skuad terbaik supaya bisa finish sebagai juara grup. Nigeria nantinya akan menjalani kompetisi Piala Afrika yang akan dihelat pada tanggal 13 Januari hingga 11 Februari 2024. Maka dari itu, ada potensi Samuel Chukwueze bakal absen sebulan penuh apabila timnas Nigeria berhasil masuk hingga babak final. Walaupun demikian, AC Milan nampaknya tak perlu cemas sebab mereka masih memiliki Christian Pulisic yang tak kalah jago. Pelatih AC Milan Stefano Pioli bisa bernapas lega sekarang karena timnya kini sudah tak terlalu bergantung kepada Rafael Leao. AC Milan sebagaimana diketahui terlalu bergantung pada sayap kirinya yang biasanya diisi oleh Rafael Leao di setiap pertandingan. Kini lini depan Rossoneri menjadi lebih mematikan
setelah sayap kanannya juga tak kalah oke setelah menggait Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze. Tak tanggung-tanggung, Pulisic saat ini merupakan top skor tim merah hitam kedua pada musim ini dengan 2 gol di bawah Olivier Giroud. Rafael Leao pun memuji kemampuan Christian Pulisic setinggi langit, yang mana mantan pemain Chelsea itu juga hampir mencetak gol pada laga antara AS Roma versus AC Milan pada hari Sabtu yang lalu. Pria asal Amerika Serikat itu bisa saja membobol gawang Gianluigi Rossi jika tendangannya tak ditepis oleh Rui Patricio pada menit ke-22. Saya mencoba membantu semuanya. Saya tahu dia memiliki kualitas yang luar biasa. Bahkan jika saya mendapat bola di area, saya juga akan membantunya di areanya, ujar Rafael Leao. AC Milan sendiri terbukti meledak pada Liga Italia musim ini dengan sejumlah tambahan amunisi berupa pemain baru di bursa transfer musim panas. AC Milan saat ini menjadi salah satu tim yang masih dalam tren tanpa kekalahan sejauh ini di Liga Italia, selain Inter Milan tentunya. Maka dari itu, AC Milan berada di peringkat kedua klasemen Liga Italia di bawah Inter Milan yang memiliki produktivitas gol lebih baik daripada Rossoneri. Tentu saja menanjaknya performa AC Milan itu tidak lepas dari pemain anyar yang dibeli mereka, termasuk kehadiran Christian Pulisic. Sementara itu, Decathlon jelaskan hambatan di AC Milan. Charles De Ketelaere gagal membuktikan pada musim pertamanya di AC Milan. Dia menjelaskan hal yang jadi penghambatnya. De Ketelaere dibeli Milan dari klub Bruges musim panas lalu dengan bandrol 35 juta euro. Dia disebut-sebut sebagai calon bintang masa depan Belgia. Hal tersebut ternyata tak terjadi dan De Ketelaere gagal bersinar. Pemain berusia 22 tahun itu akhirnya harus dipinjamkan ke Atalanta pada musim ini. De Ketelaere langsung menunjukkan penampilan sipnya pada laga debut. Dia menyumbang gol dalam kemenangan Atalanta 2-0 atas Salernitana. De Ketelaere menjelaskan apa yang salah saat bersama Milan. Ada banyak faktor yang salah satunya adalah soal adaptasi. Saat Anda tiba di tempat baru, ada banyak hal yang harus dilakukan. Beradaptasi dengan negara baru, dengan gaya permainan baru dan bahasa yang baru, ujarnya seperti dilansir Gazeta. Itu bukan musim yang saya harapkan, tapi saya tak menyesalinya. Saya tidak pernah mencapai level tinggi dan dimasukkan sebagai pemain pengganti dan tidak membantu. Saya bukan tipe orang yang eksplosif. Saya merasa lebih baik ketika berada di lapangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan saya benar-benar bisa terlibat dalam permainan, tegasnya.